Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama Salif Faza Musona, saya di sini selaku PJ PKM Center di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Halo Sobat OSIS dan mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsil dimanapun kalian berada. Di sini kita semua akan membahas mengenai PKM di tahun 2024 ini. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu dosen kita dari pendidikan sejarah, yaitu Pak Miftahul Habib Fahruwazi. Mungkin tanya-tanya dulu ya, Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik lah ya hari ini. Ya, sesuai cuaca hari ini. Ya. Relatif cerah. Nah, kalau peran Bapak di PKM ini itu seperti apa? Ya. Sebagai apa? Oke. Kalau saya sih kebetulan di fakultas ya, sebagai anggota dari Pokja Puskesmas. Jadi itu singkatan dari Pusat Prestasi Mahasiswa. Sebenarnya sih kalau di Pokja itu tidak hanya PKM saja ya, tapi juga lomba-lomba lain gitu ada banyak. Kemudian kalau dalam waktu dekat ini itu ada kegiatan MIPA ya, Olimpiade Nasional MIPA. Makanya sejarah ini ya. Tapi nanti ada beberapa kegiatan seperti perform dan sebagainya. Nah, tapi memang yang menjadi kegiatan puncak yang paling baik itu memang PKM memang. Dan kalau saya pribadi sih memang di Pokja itu PKM-nya itu khusus bidang kewirausahaan. Jadi memang lebih banyak di bidang itu. Walaupun kadang-kadang memang ya mereview beberapa bidang lain sih, tapi memang kebanyakan di kewirausahaan. Nah, kalau di jurusan memang karena di jurusan hanya ada dua orang ya, saya sama Pak Dewa. Nah, jadi yang bisa dibilang koordinatornya lah ya untuk PKM di pendidikan sejarah. Seperti itu. Mungkin langsung saja ya Pak ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, mengenai PKM ini kan singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Mungkin lebih detailnya bisa dijelaskan Pak mengenai definisi PKM itu seperti apa? Ya, kalau kita ngomongin PKM ya, sebenarnya PKM itu dia bisa dibilang sebagai sebuah event ya, atau kompetisi sih mungkin lebih tepatnya. Yang mana kompetisi ini itu melibatkan mahasiswa se-Indonesia. Jadi ketika kalian ikut berkompetisi ke PKM, itu saingannya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Purworejo gitu ya. Nah, berarti bisa dibayangkan gitu kan, tingkat kompetisinya seperti apa dan seberapa besar nilainya ketika kalian itu bisa lolos gitu. Karena lawan kalian tidak hanya se saja, se-Jawa Barat saja atau se-Pulau Jawa saja misalnya, tapi se-Indonesia. Dan memang PKM ini pada dasarnya ya, itu kita bicara soal bagaimana ya mahasiswa itu ditantang untuk dia memiliki suatu ide yang sangat solutif mengenai berbagai masalah yang ada baik itu di sekitarnya ataupun dalam skala nasional. Dia bisa dibilang kalau misalnya ditanya ya definisi PKM itu apa? PKM itu adalah kompetisi ide dan gagasan mahasiswa se-Indonesia. Yang nanti ya ada bidang-bidangnya lah ya secara spesifik ini. Itu kurang lebih ya seperti itu kalau kita definisi PKM. Nah, setelah definisi mungkin kan pasti di PKM ini ada jenis-jenisnya ya Pak? Ya. Kalau tidak salah, jenis-jenis PKM itu ada 8 PKM pendanaan dan 2 PKM insentif. Mungkin bisa dijelaskan gitu. Ya, oke. Tadi kayak yang tadi bilang Salis ya, PKM itu ada 10 bidang. Banyak banget memang. Dan kenapa sampai segitu banyak? Karena itu tentu untuk mewadahi ya berbagai minat dan bakat mahasiswa dari semua program studi yang ada di Indonesia gitu. Makanya kemudian ada sampai 10 bidang. Dan memang secara garis besar tadi ada dua ya, ada PKM pendanaan sama PKM insentif gitu. Nah, bedanya apa? Mungkin kalau ada yang belum tahu bedanya itu. Jadi kalau pendanaan itu nanti kalian akan dapat akan membuat proposal. Kemudian kalian nanti akan mendapatkan dana gitu dari Wilmawar. Karena penyelenggaranya kan langsung dari kementerian ya, dari Dirjen Bukti, direktoratnya Wilmawar, Belajar dan Mahasiswa. Nah, nanti kalian ketika lolos PKM pendanaan itu kalian dapat uang untuk menjalankan ide atau gagasan kalian. Nominalnya itu dari 6 juta sampai 10 juta. Jadi ya lumayan ya untuk melaksanakan ide kalian. Nah, sementara ada PKM satunya namanya PKM insentif. Nah, kalau insentif ini dia dapat uang juga, nominalnya dalam tanda kutip ya hanya 2,5 juta. Tapi bedanya kalau tadi yang PKM pendanaan itu dia uang 6 sampai 10 juta itu untuk melaksanakan program atau kegiatan. Nah, yang insentif ini sesuai judulnya 2,5 juta itu ya untuk kelompoknya.
hak kelompoknya, jadi ya terserah gimana gitu. Jadi tidak harus melaksanakan apa-apa, karena untuk PKM insentif ini memang dia nanti ketika dia sudah mengumpulkan upload ke Bimawah, itu dia sudah berupa produk yang diminta sesuai dengan bidang. Ketika lolos ya anggap aja itu kayak hadiah lah ya, hadiah bagi kelompok yang lolos. Itu kalau untuk insentif. Nah, kalau bidang-bidangnya apa saja gitu ya. Memang banyak banget ya PKM itu ada 10, tapi kalau saran saya sih ya memang kenali saja apa yang memang kalian itu minatnya tuh kemana gitu. Jadi mungkin fokus ke satu atau dua PKM saja. Karena kalau maksin buat itu semua ini sangat beragam gitu. Nah, yang pertama memang yang paling banyak sih itu adalah PKM kewirausahaan. Itu ya sesuai judulnya ya. Kalian akan diminta bikin sebuah produk inovatif yang punya nilai ekonomi. Mau bagaimanapun ya, namanya wirausaha itu kan dia juga harus bisa menghasilkan suatu keuntungan ekonomi. Maka ada PKM wirausaha ini. Tapi nanti tetap PKM wirausaha ini dia tidak hanya mencari keuntungan ekonomi aja ya. Tapi yang dinilai utama itu adalah produk inovatifnya. Ya, karena kalau sekadar nilai ekonomi gitu ya ngajuin proposal jualan cilok gitu ya. Nilai ekonominya pasti ada gitu. Tapi kan nilai inovasi dan kreativitasnya kan tidak terlalu tinggi kan. Dibanding dengan misalnya kalian coba untuk mengolah barang bekas yang tadinya hanya dibuang nggak kepake menjadi limbah, kemudian kalian olah menjadi suatu produk yang punya nilai inovasi dan nanti itu PKM kewirausahaan. Yang kedua yang juga cukup banyak diminati ya bagi sejarah itu adalah PKM riset ya. Nah sebenarnya riset itu ada dua ya, riset dan juga itu. Jadi yang pertama riset eksakta dan sosial humaniora. Kalau eksakta ya beda saja karena anak sejarah nggak akan bisa ikut ya, karena itu untuk bidang sains itu. Saya nggak perlu jelasin lagi. Nah yang satu adalah bidang sosial dan humaniora. Nah di sini memang fokusnya adalah riset ya, saya judulnya riset atau penelitian. Jadi di sini mahasiswa itu diminta untuk membuat sebuah proposal PKM penelitian sesuai dengan bidangnya. Ini penting, sesuai dengan bidangnya. Jadi bidang sosial humaniora kan luas ya. Ada bidang ekonomi, ada sosiologi, antropologi, sejarah di situ, juga bidang pendidikan. Ketika kita bicara PKM RSK untuk anak sejarah, maka kalian diminta untuk membuat suatu proposal penelitian di bidang sejarah atau pendidikan sejarah. Nah, itu. Jadi nanti kalian di PKM RSK ini ya itu berusaha khususnya ya itu untuk memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian melalui hasil penelitian. Contoh kayak gini misalnya ya. Sekarang itu kan lagi tren ya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kemudian dilihat nih situasi atau kondisi dari pelajar di kondisi sekarang. Kan rata-rata pelajar sekarang itu kan sukanya main game kan. Kadang mabar bisa sampai dini hari gitu ya. Sementara baca buku 5 menit matanya udah capek gitu kan. Nah, bisa nggak melalui suatu hasil penelitian dengan kondisi peserta didiknya kayak gitu, dengan semakin merebaknya teknologi di dunia pendidikan, kalian tuh menunjukkan suatu penelitian yang bisa menyelesaikan masalah yang anak kecanduan game tadi. Kan ada istilahnya gamifikasi pembelajaran. Jadi bagaimana unsur-unsur game itu masuk dalam pembelajaran. Jadi buat penelitian. Nah kayak gitu, PKM gitu. Jadi memang basisnya adalah masalah yang terjadi di sekitar kalian. Sekali lagi PKM RSA ini ya fokus ke bidangnya kalian. Jadi jangan misalnya kayak kalian anak sejarah gitu. Apa kalian tuh tertarik dengan batu-batuan gitu, kayak anak geografi gitu. Ya nggak bisa, nggak boleh, karena bukan bidangnya. Ya, kalau untuk PKM RSA ini memang sangat ketat ya. Kalian fokus ke bidang kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu ada PKM pengabdian masyarakat, PM gitu ya. Nah PKM ini ya sesuai judulnya gitu ya. Dan mungkin juga kegiatan sudah cukup familiar gitu ya. Artinya di sini kalian akan diminta membuat suatu ide atau gagasan yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat lewat suatu program atau kegiatan. Kalau PKM riset tadi menyelesaikan masalah dengan hasil penelitian, kalau ini adalah suatu kegiatan. Nah kalau untuk PKM ini dia relatif lebih longgar ya dibandingkan RSA. Artinya tidak kaku banget
harus sesuai dengan bidang sejarah atau pendidikan sejarah. Walaupun akan lebih baik jika kalian memang bidangnya bisa. Tapi kalaupun misalnya enggak, ya tidak usah, enggak apa-apa. Contoh misalnya ya, mungkin agak geser sedikit gitu kan. Mungkin ada salah satu desa wisata gitu ya, karena mungkin di Tasik atau daerah sekitarnya, yang mana dia lagi pengen go internasional nih, yang pengen supaya dikenal oleh masyarakat lintas negara bahkan ya. Tapi masyarakatnya atau mungkin orang yang berkecimpung di bidang pariwisata di sana nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kan ya namanya orang dari luar negeri kan kita mau nggak mau harus bisa bahasa. Nah, PKMPM itu bisa misalnya dia bikin pelatihan untuk melatih mereka berbahasa Inggris. Atau bisa juga misalnya potensi wisatanya bagus nih, belum jadi desa wisata ya, potensi wisatanya bagus, tapi masyarakatnya nggak ngerti cara mengelola. Nah, kalian bikin pelatihan ya, atau misalnya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi wisata yang ada di desa itu juga bisa. Yang penting memang masalah si masyarakat itu adalah masalah yang ada di sana. Jadi jangan, kalau PKMPM itu jangan kita yang membuat masalahnya gitu ya. Memang masyarakat itu yang butuh diselesaikan. Jangan sampai kita kayak ini masalah nih, padahal mereka nggak merasa masalah kan. Itu nggak boleh kalau untuk PKM. Kemudian ada beberapa PKM ya yang dia agak sulit diikuti oleh anak-anak pendidikan sejarah gitu ya. Ada PKM penerapan iptek, PI, kemudian Karsa Cipta, KC, dan juga karya inovatif atau KI. Saya mungkin nggak akan banyak bicara soal ini ya, salis gitu, karena ini harus sesuai dengan bidang ilmu. Nah, karena kaitannya dengan teknik atau sains, sejarah kan bukan bagian rumpun bidang ilmu itu gitu ya. Dia agak sulit untuk masuk ke bidang itu. Paling pun hanya bisa kalau seandainya misalnya ketuanya dari orang teknik ngajak anak sejarah. Tapi produknya pun juga harus mengarah ke bidang kesejarahan, itu paling bisa. Tapi nggak bisa ketuanya dari orang sejarah. Karena apa? Karena bidangnya tidak sesuai. Nah, kemudian ada PKM VGK ya, video gagasan konstruktif. Nah, dulu VKM VGK ini ya, itu dia masuknya ke PKM insentif. Jadi mahasiswanya bikin video dulu, kalau lolos dapat insentif. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang VGK ini pindah kamar nih istilahnya, jadi masuk ke PKM perdana. Jadi sama PKM VGK itu kalian bikin proposal dulu, baru nanti bisa didanai. Hanya saja bedanya kalau untuk VGK, yang lain itu kan berupa tadi ada program ya, kegiatan PM, kewirausahaan bikin produk, ya kan, kemudian riset ini kalian buat penelitian. Nah, kalau VGK ini kalian buat sebuah video. Jadi kalau ada yang suka ngotak-atik edit video, rekam video, ikutlah PKM VGK ini. Gitu, ya. Nah, PKM VGK ini tapi dia juga lebih spesifik lagi. Topiknya nggak boleh sembarangan, karena VGK ini nanti dia hanya boleh mengangkat isu di SDGs ya, atau Sustainable Development Goals. Jadi dari PBB itu dia mempromosikan tujuan pembangunan keberlanjutan. Kalau saya tidak keliru ada 19 ya, mulai dari bebas kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan sebagainya. Banyak banget ada 19 isu dari SDGs. Nah, jadi nanti PKM VGK ini itu membuat video ya yang berkaitan dengan isu-isu SDGs itu. Contoh misalnya, salah satu aspeknya itu kan adalah soal kesetaraan gender. Kalau mau ikut ikut PKM VGK ini, jadi kalian harus bisa nih bikin sebuah video yang menggambarkan persoalan mengenai gender itu seperti apa. Mungkin di dalam konteks yang dekat aja ya, di Tasikmalaya atau sekitarnya. Ada nggak persoalan mengenai gender itu? Dieksplorasi persoalannya, dicari akar masalahnya, dan di situ kalian bisa menyuguhkan ya tawaran solusinya seperti apa. Tapi itu semua dalam bentuk video, tidak dalam bentuk tertulis gitu ya. Jadi memang VGK ini sangat disarankan diambil orang yang memang sudah menguasai bidang IT itu. Kalau belum terlalu bisa bikin video, saya tidak merekomendasikan sih ikut VGK karena produknya video. Kecuali kalian nanti ngajak temen yang bisa bikin video, itu nggak apa-apa, intinya dari kalian itu silahkan.
Nah, itu tadi ya untuk apa namanya PKM yang sebenarnya pendanaan ya, riset. Kita mungkin hanya bisa ikut 4 ya. Yang kedua ini riset sosial humaniora, kemudian juga pengabdian, kewirausahaan, dan yang terakhir adalah PKM PGK tadi ya. Yang lain Eksakta, kemudian PI, KC, KI, karena dia memang lebih ke anak saintek ya, jadi saya kira anak sejarah pun akan sulit untuk itu. Nah, itu yang pendanaan. Untuk yang dua sisanya itu lagi sifatnya insentif ya. Jadi kalian ketika ikut PKM ini kalian ya kalau lolos udah anggap aja dapat hadiah gitu ya, dapat uang bersama kita gitu. Nah, ada dua, yang satu adalah artikel ilmiah ya, kemudian yang kedua adalah GFT ya, gagasan futuristik tertulis. Nah, kalau artikel ilmiah Salis dan yang lain juga, nah ini yang kadang-kadang sering disalahpahami gitu. Ya memang dia apa namanya merupakan suatu bikin sebuah artikel ilmiah ya, kemudian dikirimkan lewat PKM. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah artikel ilmiah dalam PKMAI ini ya, itu bukan merupakan hasil dari studi pustaka gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi memang PKMAI ini dia diharapkan dari hasil kegiatan akademiknya mahasiswa. Oh misalnya gitu ya, misalnya gitu, kalian apa namanya ikut KKL sambil penelitian di sana. Ya, kemudian kalian menuangkan hasil dari penelitian waktu KKL itu ke dalam surat ini. Nah itu bisa masuk ke sini. Tapi bikin riset kecil itu kan bukan laporan KKL-nya ya, beda lagi. Ya, jadi kayak misalnya mungkin apa namanya, misalnya kalian ke candi. Apa sih hal yang belum diteliti dari candi ini? Oh, misalnya soal cerita dalam reliefnya, kan? Itu boleh seperti itu. Tapi itu memang hasil dari ya kegiatan yang kalian lakukan di sana gitu. Kan misalnya kalian hanya sebatas tahu reliefnya itu dari buku doang, apalagi dari Google gitu, jangan, nggak bisa ya, harus makan sebuah kegiatan apa. Atau misalnya kalian melakukan survei di apa namanya di sekolah gitu, ya. Dan kalian menuangkan ke marketing. Tapi nggak boleh juga di sini dia merupakan luaran dari atau tugas mata kuliah ya, itu dana. Jadi saya bilang kalau KKL itu kalian bisa bikin program yang di luar laporan KKL-nya. Nanti bikin cari topik tersendiri gitu. Jadi satu kegiatan luarannya bisa banyak gitu. Atau misalnya kalau ada dosen menugaskan bikin artikel ilmiah untuk ini, itu juga sebenarnya nggak bisa. Ya kalau sekedar disubmit mah pasti bisa ya, kalau sekedar disubmit, tapi ya peluang dapat insentifnya sangat kecil. Nah, terakhir adalah PKM GFT. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya ya, entah kenapa gitu, mungkin jadi pertanyaan juga untuk saya, dan saya harap mungkin kedepannya malah di sini. Jadi PKM GFT ini justru PKM yang kalau menurut saya sangat cocok dengan anak sejarah, tapi jarang di sini gitu. Ya, jadi PKM GFT ini dia intinya dia membuat suatu tulisan gitu. Dia tulisannya basisnya ilmiah ya, tapi tidak sekaku artikel ilmiah. Yang muat tentang ide atau gagasan mengenai solusi dari suatu masalah. Nah bedanya dengan PKM-PKM yang lain apa? Kalau PKM-PKM yang lain, terutama pendanaan ya, dia asumsinya bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun gitu. Walaupun PKM itu realnya mungkin setengah tahun. Tapi anggaplah masalah-masalah yang ada di PKM itu bisa selesai 1 tahun. Nah PKM apa namanya GFT ini masalahnya itu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi bikin semacam ide atau gagasan yang artikel untuk memecahkan persoalan yang dia butuh jangka waktu panjang. Dan enaknya lagi GFT ini dia tidak harus sesuai bidang ilmu. Jadi kalau kalian misalnya lihat masalah itu terkait dengan kemacetan gitu di kota-kota besar, kalau kalian punya ide besar, gitu, gagasan, gimana sih cara menyelesaikan kemacetan? Itu kan bisa. Aku tadi apa namanya saya pernah menemukan dulu bikin tenaga listrik dari ombak di laut. Itu masih gagasan. Itu lolos malah. Iya, jadi bayangin. Ya cuma karena tadi ya kembali ke bahwa kalau PKM GFT ini memang idenya, gagasannya sebenarnya berbasis ilmiah. Tapi dia butuh waktu panjang untuk dieksekusi
eksekusi, makanya dia nggak bisa masuk ke PKM karena masih ke GFTI. Terus saya malah enak, iya malah enak. Jadi kalian ibaratnya ya betul-betul ya eksplor ide, gagasan dan sebagainya. Ketika lolos ya, kalian insentif itu tidak harus melaksanakan itu dan tidak harus sesuai bidang ilmu kalian. Makanya kalau menurut saya ya harapannya sih kedepannya GFT ini juga mulai banyak manfaatnya. Jadi jangan terpaku ke apa yang sudah ada. Itu sih salah kalau saya, jadi ada 10 bidang cukup banyak, tapi memang untuk anak-anak sejarah paling beberapa tadi. Kalau insentif saya kira bisa ikut semua. GFT, kalau untuk yang apa namanya yang pendanaan paling memang terbatas tadi. RSH, PM, KFA, dan BGK tadi. Itu kira-kira. Nah, jadi seperti itu teman-teman, yang direkomendasikan buat mahasiswa pendidikan sejarah itu seperti yang tadi dijelaskan bahwa yang bisa gitu diikuti oleh mahasiswa pendidikan sejarah jenis PKM-nya itu seperti PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, VGK, terus RSH, kemudian yang insentifnya bisa PKM AI, artikel ilmiah, dan GFT. Nah, mungkin Bapak dari sekian banyak mahasiswa pendidikan sejarah mungkin masih ada yang bingung gitu seperti saya. Misalkan kita itu sudah memutuskan untuk mengikuti PKM, kemudian kita itu harus bagaimana gitu Pak? Kayak alurnya itu bagaimana? Ya, yang pertama memang kalau kalian memang sudah memantapkan hati. Jadi memang kalau ikut PKM itu memang hatinya harus mantap gitu ya. Karena apa? Butuh totalitas mengerjakan PKM. Ya bisa asal. Nanti tadi kita yang di awal ya bahwa kompetisinya levelnya nasional. Ya artinya nggak boleh asal-asalan. Nah alur pertama memang yang paling mendasar itu memang pastikan kalian itu minimal punya ide kasar dulu. Kasar dulu aja idenya. Lalu kemudian kalian bikinlah kelompoknya. Itu paling penting. Kelompoknya memang akan lebih baik ya jika dia satu itu lintas angkatan. Ya. Namun tetap ya ketuanya harus dari angkatan yang paling senior, yang atas kan aneh ya, maksudnya kelompok PKM gitu kan ketuanya angkatan 2023, anggotanya 2022 nggak bisa, harus 2022 misalnya ketuanya angkanya 2023. Nah kemudian ketika kalian sudah bikin kelompok, nanti sebenarnya bisa sih mungkin nanti ke himpunan dulu ya kelompok, tapi nanti gini, kalau untuk di FK itu sebenarnya nanti di sekitar bulan semester ganjil lah ya, mungkin September sampai November itu bakal ada seleksi di tingkat fakultas itu sebagai tahap awal. Tapi kalau sekarang ini kan sekarang baru bulan April ya, sampai ke situ kan masih setengah tahun, masih lama banget ya. Kalau misalnya kalian sekarang sudah punya kelompok dan memang ibaratnya mau nyolong start, itu nggak apa-apa, nanti silahkan bisa komunikasi lewat teman-teman dan juga nanti bisa langsung saya ke Pak Dewa. Ibaratnya kita nyolong start untuk persiapan. Nah, kalau secara formalnya gitu ya di FKIP ya, FKIP memang tadi seperti yang saya sampaikan, nanti di sekitar September, Oktober atau November, intinya semester ganjil lah, itu nanti akan ada pembukaan proposal PKM. Nah, sesuai judulnya ya, nah ini juga yang sering terjadi ya. Judulnya kan seleksi proposal PKM di tingkat fakultas. Harapannya ketika proses itu dimulai, proposal itu sudah ada. Karena ya mohon maaf, memang yang sering terjadi itu ketika dibuka seleksi proposal, proposalnya itu juga belum ada. Padahal nanti di sana itu ada proses pendampingan, ada proses pembimbingan dan sebagainya, yang mana kalau proposalnya belum ada, itu akan susah dilakukan. Tapi kalau proposalnya udah ada, ya kasarnya sejelek-jeleknya lah ya, itu kan ada bahan yang bisa didiskusikan dengan lebih jelas dan itu bisa lebih enak. Jadi nanti itu ya di sekitar September sampai November itu nanti ada seleksi di tingkat fakultas. Nah nanti kalau kemudian dinyatakan lolos, biasanya di bulan November atau di bulan Desember nanti akan ada seleksi di tingkat universitas lewat sistem namanya Simanis. Nanti sama alurnya ya, kalian mengupload PKM kalian gitu di Simanis. Nah nanti biasanya kemungkinan entah di akhir Desember atau Januari itu sudah ada pengumuman siapa PKM yang lolos.
di tingkat universitas. Nah, perjuangan belum selesai di situ ya. Ketika sudah sampai di level universitas, barulah pada saat itu betul-betul harus dipersiapkan, karena nanti biasanya menunggu di sekitar bulan Maret, ya, Februari atau Maret, itu biasanya nanti dari Bilmawa akan dibuka seleksi PKM yang di tingkat nasional. Jadi nanti yang upload itu hanya yang lolos, yang dinyatakan lolos di tingkat universitas. Jangan yang tahu-tahu upload itu nggak boleh ya, hanya yang lolos di tingkat universitas. Pun sama tadi, mohon maaf saya lupa menyampaikan ya. Yang boleh upload ke Simanis ya atau ikut seleksi di tingkat universitas hanya yang sudah dinyatakan lolos di tingkat fakultas. Jadi jadi harus urut ya, daftar ke fakultas, kalau dinyatakan lolos baru ke universitas, kalau dari universitas dinyatakan lolos barulah daftar ke Bilmawanya. Nah di Bilmawa inilah yang tadi saya bilang sekitar Februari kemarin inilah yang menjadi penentuan. Ya memang nggak serta-merta diumumkan ya, kebetulan yang tahun ini baru aja diumumin beberapa hari yang lalu gitu, dan yang lolos kemarin dari fisika itu udah kelompok gitu. Nah biasanya ketika nanti diumumkan di di April itu untuk dari Bilmawa siapa yang lolos di dana ini, maka di saat itulah kelompok ini dia sudah bisa dibilang sah sebagai salah. Mungkin tadi ya Pak, untuk proses pengusulan PKM ini cukup panjang gitu jalannya. Nah, misalkan dari kita sudah memiliki kelompok nih Pak, kan pasti ada dosen pembimbing ya. Itu bagaimana Pak dalam penempatan dosen pembimbing dengan kelompok ini? Oke, jadi sebenarnya kalau nanti ya kita bicara mungkin dari resminya gitu, karena nanti dulu dibuka di tempat fakultas gitu. Kalau nanti biasanya memang kita menunggu face dari teman-teman mahasiswa itu disampaikan saya berapa kelompok ada dan apa saja judulnya yang akan diajukan. Nanti biasanya kami dari dosen yang akan minta tolong teman-teman dan mereka itu. Nah kalau sudah nanti data tersebut dikirimkan kepada saya atau Pak Dewa sebagai koordinator PKM gitu. Jadi biasanya kami bakal diskusi lah ya, juga termasuk konsultasi ke keputusan itu plottingnya seperti apa. Biasanya nggak akan terlalu lama, sekali 1-2 hari juga udah selesai. Nanti akan kami kembalikan lagi ya ke teman-teman, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jadi yang penting sih ketika sudah ada pasti ya daftar siapa saja, nanti segera diplotin pembinanya. Itu kalau dari resminya ya. Namun saya bilang, kalau tadi saya bilang ya, kalau mau nyambi sekarang gitu, dari sekarang nih, atau dari waktu dekat, atau misalnya mungkin nanti pas beres semesteran, misalnya kami masih kuliah ya, itu apa? Nanti silakan, emangnya udah ada kelompoknya gitu ya, silakan nanti bisa ngomong ke saya, enggak Pak Iwan, disampaikan apa, pengen mengajukan PKM. Nanti ketika sudah itu sudah ada kelompoknya, nanti biasanya kita bakal coba di kalau itu mau usaha. Jadi nanti itu juga ketika plottingan dia dengan dosen yang bersangkutan. Saya sih memang lebih menyarankan seperti itu karena tadi ya PKM itu butuh waktu juga untuk menyusun proposalnya dan sebagainya. Jadi ketika di bulan September atau Oktober ya dari fakultas sudah ada seleksi, karena itu minimal ada proposal yang siap. Jadi ketika ada proses pendampingan dan sebagainya dari fakultas itu kalian bisa lebih enak dan lebih terarah masuk kayak gitu. Lebih panjang juga ya waktunya untuk mempersiapkan. Nah mungkin ketentuan PKM di tahun ini itu bagaimana Pak? Apakah ada perbedaan atau tidak dengan tahun kemarin? Ya, sebenarnya kalau PKM itu di tahun ini ya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Hanya mungkin perbedaannya soal harus bikin akun media sosial. Tapi pun ini wajib untuk mereka yang lolos pendanaan saja. Ya. Ketika dia sudah lolos pendanaan, gitu, tadi saya bilang, ketika sudah diumumkan Bilmawa, kelompok ini lolos dapat pendanaan, langsung semuanya dipersiapkan, langsung bikin akun sosmed, gitu kan, langsung bagaimana programnya dilaksanakan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya belum sampai ke situ, ya paling ya fokus ke pembuatan proposal atau kalau yang OVC ya fokus ke programnya dulu. Perubahan secara signifikansi saya kira nggak ada ya. Hanya memang yang perlu diperhatikan juga pastikan ya bahwa selama proses PKM ini dari pengusulan sampai nanti selesainya laporan akhir itu memang semuanya masih berstatus mahasiswa.
dan ada di PDDT. Nah kalau kalian pengen tahu ya benar caranya supaya tahu kita ada di PDDT atau enggak, ya ketika nama kalian di Google tambahin PDDT. Nanti kalau memang kalian ada di database-nya pasti keluar. Nah itu karena ketika nanti kalian itu, nah ini mungkin untuk yang angkatan akhir juga ya, harus hati-hati kalau itu PKM gitu. Jangan sampai kalian lulus ketika PKM-nya belum selesai. Makanya tidak terlalu disarankan sih ya PKM itu diikuti oleh mahasiswa yang sudah semester akhir gitu. Karena takutnya nanti lolos, ya dia harus punya komitmen buat menunda kelulusan. Saya kira ini juga kurang baik sebenarnya. Makanya dioptimalkan khususnya mungkin di angkatan kedua ya atau angkatan ketiga. Jadi ketika pun nanti PKM ini berakhir ya pasti masih jadi mahasiswa. Jadi yang direkomendasikan itu mungkin angkatan 2023 dan 2022. Ya betul, sangat rekomendasikan. Ya. Nah mungkin Pak ada gak sih tips and trik agar lolos gitu sampai pendanaan? Oke. Yang pertama dan yang paling utama ya, ikutilah panduan yang ada, ikuti template-nya. Jangan misalnya kalian kebiasaan nulis tugas makalah kayak gini, formnya, spasinya kayak gini, terus itu kalian pakai ketika menyusun PKM, padahal nggak sesuai. Nah itu jangan, harus diperhatikan template-nya seperti apa ya, dan ikuti semuanya, mulai dari fontnya, ukuran fontnya, jenis fontnya, ukuran fontnya, spasinya, marginnya, berapa halamannya, syarat-syarat untuk menjadi anggotanya dan sebagainya. Jadi ikuti aturan yang ada. Karena walaupun saya hanya reviewer di tingkat fakultas ya, tapi ketika bertemu dengan reviewer yang sudah levelnya nasional, mereka langsung menyampaikan bahwa mereka pasti akan mengecek dari hal yang paling mudah. Apa paling mudah? Ya tadi hal sifatnya sistematika itu hal sifatnya administratif. Nah di PKM itu ya bisa dibilang relatif kejam ya. Jadi ketika secara administratif kalian yang tidak memenuhi, ide kalian nggak akan dilihat, langsung nyerah. Jadi pastikan juga ketika, jadi jangan-jangan gitu ya, ketika kalian mengajukan itu bukan karena idenya atau isinya kurang menarik, tapi karena nggak sesuai dengan ketentuan. Karena firman Tuhan kalau sudah sesuai ketentuan, kemudian sesuai. Bahkan di tahun berapa ya? Tapi pada saat reviewer yang di sini pernah cerita, itu ketika seleksi administratif itu ada 50% yang tidak lolos seleksi administratif. Jadi mayoritas yang diajukan yang dikirimkan ke BEMA itu tidak memenuhi seleksi administratif, hanya separuhnya. Jadi bisa dibayangkan segitu banyaknya. Kalau misalnya kalian sesuai ketentuan, berarti kalian sudah bisa menyingkirkan cukup banyak puluhan ribu proposal yang lain gitu. Nah, itu makanya satu ya, harus sesuai dengan ketentuan ya, baik proposalnya maupun dasar. Dan yang kedua memang saya kira harus dipersiapkan dengan seoptimal mungkin. Ketika kalian sudah memutuskan saya ikut PKM riset sosial humanita, ya kalian juga harus eksplor nih. Saya kira sudah cukup banyak ya fasilitasi kegiatan itu, kalian harus eksplor nih judul-judul yang lolos di PKM RS dan tahun sebelumnya itu biasanya mengangkat apa sih? Jadi kalian tuh secara ide up to date harus dilihat. Contoh kayak misalnya di PKMK aja misalnya. PKMK itu, nah ini juga kembali dengan tren yang ada di sini. PKMK itu sudah mulai jarang meloloskan produk makanan. Sudah mulai jarang ya, bukan berarti nggak ada, ada sih, tapi sudah mulai jarang. Tapi di sini entah kenapa paling banyak maju itu judul makanan gitu. Nah itu peluang lolosnya tentu akan lebih kecil. Jadi untuk tips yang kedua ya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Salah satunya dengan apa? Up to date dengan apa sih ya yang pada saat itu sedang atau dalam beberapa tahun lalu sedang tren. Karena kebanyakan reviewernya orang-orang yang tidak terlalu berbeda gitu ya. Dan harusnya bisa dilihat nih pola-polanya itu kayak gimana gitu. Kayak tadi ya RSA ya ini, kemudian kayak PKMK itu sebisa mungkin dari itu. PKMK kalau yang saya lihat itu kebanyakan yang lolos itu adalah mereka yang bisa mengolah barang-barang yang benar-benar gak bernilai, yang dalam tanda kutip yang sampah, jadi barang bernilai ekonomi. Dan
produk itu belum banyak ditemukan ya. Kalau misalnya kayak bungkus plastik dijadikan alas gitu, wah itu gimana juga udah banyak gitu kan. Tapi yang apa ya, yang apa, yang mungkin belum, hampir gak ada yang karena juga pernah ya ada itu yang loss dia mengolah kayak pisang atau apa kan biasanya dibuang, tapi ini kemudian diolah jadi apa namanya, satu produk ini. Polanya kayak gitu loh kan. Ya memang nggak gampang sih, tapi ya itu kan yang saya bilang makanya ini memang kompetisi ide dan juga gagasan dari si mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya, tips and triknya itu memang ya, optimalkan ya dan juga intensifkan komunikasi dengan dosennya. Nah, kadang-kadang itu kan maaf ya gitu ya, kadang-kadang itu ketemu dosen itu hanya untuk minta ngisi lembar pengesahan, nggak pernah komunikasi apa-apa. Nah, kadang kan maksud saya ya memang kadang itu terjadi karena waktunya terlalu mepet. Nah, itu sebenarnya pelajarannya bisa diantisipasi dengan persiapan dari awal. Jadi sudah nggak usah nunggu ada pembukaan PKM, karena kan itu program rutin tahunan yang pasti ada. Nah, nanti kalian ketika sudah sejak awal harus mempunyainya ya betul-betul dioptimalkan sehingga nanti kalian punya waktu lah ya untuk memperbaiki ketika nanti dari fakultas ini apa kalian juga bisa menyatakan proposalnya di dosennya untuk lebih siap gitu. Ya itu sih memang ya jadi satu perhatikan kandungan ya sampai administrasi, kedua dipersiapkan secara optimal ya khususnya ya dilihat trennya seperti apa, di sambil cari contoh-contohnya gitu ya kan. Kemudian yang terakhir itu ya optimalkan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Intinya sih ketika ada kelompok yang masuk mah kami di Pokja ya di jurusan nggak akan berlama-lama kok buat segera distribusikan ke dosen itu siapa. Ya teman-teman, jadi kita tuh harus up to date ya Pak. Betul. Up to date, terus kita tuh harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan untuk segala ketentuannya harus diperhatikan juga. Nah mungkin untuk apa ya Pak, ini kenapa sih harus mengikuti PKM gitu? Benefit apa yang akan kita dapat jika mengikuti PKM? Benefitnya banyak banget sebenarnya ya, banyak pakai banget gitu. Yang pertama tentu karena apalagi kalau misalnya kalian sampai menang PKM gitu ya, di kampus kan sudah ada kebijakan soal pembebasan KT sesuai dengan Perdata juga ya. Nah, kalau saya misalkan yang 201 nasional bisa pembebasan KT untuk semester kan, jadi itu sangat apa ya namanya, sangat bernilai gitu. Betul kan kalian berapa misalnya KT-nya yang 2 juta 3 juta ya sebenarnya uang itu kan harus bayar. Kemudian juga nanti ketika kalian itu yang pertama, yang kedua kalau sampai harus finance bisa jalan-jalan tuh nanti misalnya ini misalnya ya misalnya kalau ini ternyata apa namanya tuan rumah pinasnya itu di Universitas Udayana di Bali di Denpasar, kalian jalan-jalan untuk ke Bali dan kalian ibaratnya ya difasilitasi kampus sampai ke sana gitu. Jadi itu sangat sangat apa ya istilahnya, sangat menyenangkan sih kalau apa namanya seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu khususnya ya untuk kalian yang kedepannya memang ingin studi lanjut dengan beasiswa. Kalau kalian lolos minimal pendanaan dulu aja deh, minimal pendanaan itu punya nilai lebih yang sudah sangat luar biasa. Apalagi kalian sampai ke Pimnas, apalagi menang Pimnas, wah itu udah mungkin bisa dibilang kampus yang bakal nyari kalian gitu, bukan kalian mencari kampus gitu, karena ya segitu nilainya gitu. Nah bisa dibilang PKM ini kan salah satu kompetisi mahasiswa yang paling bergengsi nasional. Jadi ketika kalian bisa, tadi saya bilang minimal pendanaan itu buat portofolio kalian ketika nanti apply beasiswa itu akan sangat besar poin atau nilainya. Nah, pasti bukan mahasiswa sembarangan dong yang bisa lulus juga. Yang ketiga ya. Dan yang keempat, nah yang mungkin bisa dibilang nggak ternilai ya, itu memang pengalaman dan pengembangan soft skill kalian. Itu yang sangat karena mungkin ini kayaknya terkesan klise atau normatif gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mengalami dan menjalani, itu nggak akan terasa gitu. Karena ketika ada PKM, kalian akan pakai untuk bekerja sama. PKM itu kelompokan ya 3 sampai 5 orang.
pasti ketika mengejar sama itu ya macam-macam ada dinamikanya. Nah, bagaimana kalian bisa menghandle? Ketika kalian sudah punya tanggung jawab untuk melaksanakan program, itu gimana sebenarnya kalian itu bakal berusaha semaksimal mungkin supaya program kalian bisa berjalan. Ketika nanti ada laporan kemajuan lolos pendanaan, kan kalian harus berlatih ya bagaimana mengkomunikasikan ide kalian dan mengkomunikasikan aplikasi dari ide kalian. Yang mana yang wawancara itu adalah reviewer tingkat nasional, bukan lagi dosen-dosen kalian sendiri gitu kan. Kalau nanti ada dosen dari Unsur yang jadi reviewer, nggak akan mungkin dikasih ke dosen Unsur juga, si dosen dari kampus lain. Itu kan juga pengalaman bertemu dengan orang dari katakanlah dosen gitu ya dari universitas lain gitu. Dan saya kira itu memang yang menjadi apa ya namanya benefit terbesar gitu, pengalaman gitu. Jadi satu ya benefit secara ekonomi tadi, dengan pengalaman dari orang yang kalian bisa bepergian itu. Yang ketiga tadi ya untuk portofolio kalian, dan yang terakhir ya pengembangan skill kalian gitu. Karena saya yakin khususnya yang terakhir ya, kalau yang 3 awal itu kan kelihatan lah ya bisa dinilai ya, dan yang terakhir adalah soft skill itu. Dan yang mungkin bisa juga bisa dibilang benefit juga ya ketika lolos pendanaan sih, mungkin yang tambah aja sih ketika kalian lolos pendanaan itu kan kalian berarti difasilitasi ya untuk melaksanakan ide kalian dengan uang yang ya nggak bisa dibilang dikit ya, 6-10 juta itu kan besar juga gitu kan. Nah itu kalian memang harus apa tuh namanya, harus bisa melaksanakan program kalian. Nah jarang-jarang gitu kan kalian punya ide dibagi fasilitas buat eksekusinya. Nah, saya kira itu sih benefit-benefitnya ketika kalian bisa ikut PKM. Nah, ditunggu apa lagi teman-teman? Ayo ikutan PKM ya Pak. Ya, gitu ya. Banyak banget lumayan benefitnya gitu. Nah, mungkin ini juga sebagai obrolan terakhir bagi kita melakukan podcast gitu Pak. Nah, mungkin ada closing statementnya Pak untuk podcast kali ini. Iya. Kalau bagi saya mungkin closing statementnya nggak terlalu singkat ya, tapi saya mau bilang gini, bahwa apa namanya, kan itu kan mahasiswa, bukan hanya siswa. Kalau hanya sekedar menempuh pendidikan itu baru sebatas siswa, belum kelihatan lain. Nah PKM ini adalah sarana bagi kalian untuk menyalurkan kemahatan kalian. Gitu. Karena apa? Karena PKM nanti kalian bisa yang sudah kita obrolin bersama ya, soal benefitnya, soal bagaimana dia bisa belajar di luar kampusnya itu sendiri. Yakinlah ketika kalian nanti sudah ikut PKM gitu ya, itu akan memudahkan jalan kalian ke depannya. Sangat memudahkan ketika terutama kalau sampai ke level pendanaan. Tapi memang juga yang saya pesankan semuanya, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah, harus konsisten, harus serius. Dan insya Allah kami ya dosen-dosen di jurusan bahkan juga termasuk level fakultas siaplah memfasilitasi kalian supaya nanti kalian bisa mengoptimalkan kemampuan kalian yang ada. Jadi saya kira nggak usah ragu ya ikut PKM. Nggak akan kok kalian ikut PKM terus disuruh berjuang sendiri, enggak. Insya Allah semaksimal yang kami mampu bakal kita support dan fasilitasi supaya kalian bisa lolos ke setidaknya level pendanaan di nasional. Itu mungkin dari saya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Alhamdulillah podcast kali ini telah selesai. Mungkin sampai jumpa kembali Sobat Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya siap, sama-sama. Ya.